Ini apa namanya, sering kita dengarkan waktu SD, catur asrama sudah dihafal ya. Catur asrama itu merupakan sesuai dengan namanya catur dan asrama gitu ya. Catur tempat, asrama itu tempat juga bisa, jenjang juga bisa. Artinya 4 jenjang kehidupan dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari, tugas kita di dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini. Nah, apa saja jenjang kehidupan itu? Ada brahmacari, ada grahasta, ada apa namanya, wanaprastha, dan yang terakhir yaitu yang keempat ada sannyasin. Itu 1, 2, 3, 4. Hendaknya kalau itu mau berjalan dengan baik ya, berjalan dengan baik, hendaknya dilakukan secara berurutan. Sebaiknya dilakukan dengan berurutan, di mana brahmacari sebagai pondasi ya, sebagai pondasi dari langkah yang berikutnya. Jangan sampai nanti ada yang sebelum brahmacari sudah melaksanakan grahasta, atau sebaliknya sebelum grahasta sudah melaksanakan sannyasin atau biksuke ya. Dampaknya mungkin adalah seperti kejadian-kejadian yang ada di Bali kemarin yang ramai seperti itu, karena belum mapan ya. Karena sudah kodratnya alam ya, kodratnya kita sebagai manusia memang harus bertahap seperti itu ya. Makanya ada di Bali istilahnya ajawero. Misalnya kita mempelajari suatu kitab tertentu, sebelum waktunya kita diajarkan jangan dulu, nanti berbahaya. Kenapa diajarin seperti itu sama orang tua kita? Karena pondasinya belum kuat. Nampaknya apa? Ngomel sendiri, ngomong dengan pohon, seperti itu. Kita kembali ke catur asrama, di mana catur asrama disampaikan bahwa dengan melaksanakan catur asrama dengan baik, katanya bisa memutus dosa-dosa para leluhur kita yang terhukum di dunia sana, seperti itu. Nah, seperti mungkin dalam ceritanya Sang Jaradkaru. Jaradkaru ini diceritakan adalah seorang anak-anak yang merupakan keturunan dari biksu ya, biksuke ya, di mana beliau ini sangat takut sekali dengan samsara, sangat takut dengan samsara, sangat takut dengan keadaan yang tidak enak dalam kehidupannya, sehingga beliau mengabdikan dirinya untuk tapa, untuk kehidupan masyarakat, sehingga semua kehidupannya digunakan untuk tapa dan untuk yajna. Diceritakan Sang Jaradkaru ini setiap hari memungut biji-biji padi ya, kemudian dipersembahkan pada Ida Sang Yang Widiwasa, disembahkan kepada guru-gurunya ya, sehingga dengan tapanya yang bagus ya, diceritakanlah ada namanya Sang Parikesit ya. Sang Parikesit itu cucunya dari Abhima, anaknya Abhimanyu dari Utari ya. Nah, diceritakan Sang Parikesit ini menangkap sesuatu pada saat berburu di hutan, sehingga dia dikutuklah. Suatu saat matinya Sang Parikesit adalah karena apa? Karena digigit naga Tatsaka, seperti itu. Nah, didengar sama Sang Jaradkaru, akhirnya Sang Jaradkaru ingin melepas samsaranya Sang Parikesit. Akhirnya dia melaksanakan tapa dengan baik. Suatu saat akhirnya mendapatkan tapa, sehingga Sang Jaradkaru ini memberikan apa namanya, tiket lah, bisa masuk ke surga Punyaloko ya, bisa keluar masuk ke dunia nyata dan dunia yang di sana, seperti itu. Nah, dalam perjalanannya di Sunyaloko ya, ketemulah dengan bermacam-macam roh di sana ya, bermacam-macam roh. Ada yang terhukum sehingga dia bertanya, kamu kenapa kamu dihukum? Gitu. Oh, saya dihukum karena saya sering berbohong, sering mencaci, sering memaki, sehingga membawa mulut yang tidak baik. Ditanya lagi roh yang lainnya,
Kenapa kamu dihukum? Karena saya sering memfitnah orang, bekerja dengan tidak baik, hasilnya tidak baik, jualan dengan tidak baik, dan seterusnya. Loh, kenapa kamu dihukum? Tanya lagi, oh karena saya selingkuh di dunia, seperti itu. Sehingga mendapatkan juga hukuman seperti itu. Nah, singkat cerita, ada satu roh yang tidak mempunyai dosa, dia tetap dihukum. Ya, ditanya lagi, kenapa kamu dihukum? Dia hanya menceritakannya. Saya dihukum karena semua keturunan saya, ya, putus, tidak ada yang melahirkan keturunan saya lagi. Nah, itu keturunan saya namanya Jarat Karu. Nah, kalau dia tidak akan melanjutkan keturunan, apa yang dia lakukan, tapayatnya yang dia lakukan tidak akan memberi arti apa-apa, karena menyebabkan leluhurnya masuk neraka, seperti itu. Nah, akhirnya dipesankanlah sama Jarat Karu sama si roh ini, tolong nanti sampaikan ke Jarat Karu, kalau kamu nanti pergi ke dunia sampaikan ke dia, dia harus menikah, seperti itu. Akhirnya sampaikanlah, sayalah Jarat Karu. Akhirnya nanya pada sang roh, apa yang bisa saya lakukan untuk melepas leluhurnya ini dari hukuman? Yaitu dia harus menikah, seperti itu. Nah, singkat cerita, ngakuilah dia Jarat Karu. Akhirnya untuk menebus leluhurnya supaya tidak masuk neraka, akhirnya Jarat Karu menikah. Ya, dengan syarat dia harus menikah dengan yang namanya Jarat Karu juga. Akhirnya dia keliling dunia mencari, akhirnya dapatlah istri, tapi namanya dari naga, ya. Itu singkat cerita, akhirnya dia nikah dan kembali lagi setelah nikah menjalankan lagi tapanya sebagai biksu dan biksuke untuk menyebarkan kebaikan, seperti itu. Nah, itulah salah satu Brahmacarita juga. Kita harus melaksanakan jenjang kehidupan itu sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Karena itu kita yakini, karena kita orang Hindu, bahwa dengan melaksanakan jenjang-jenjang itu maka kita akan bisa menebus dosa-dosa leluhur kita, seperti itu. Nah, Brahmacari ini adalah masa menuntut ilmu, ya. Tadi diceritakan Jarat Karu itu terus akhirnya dia melepas. Brahmacari ada 3 tahapan atau tiga model Brahmacari, ya. Ada Suklo Brahmacari, yang kedua ada namanya Swalo, ya, Swalo Brahmacari, dan yang ketiga Krishna Brahmacari. Kalau yang Suklo Brahmacari itu tidak menikah untuk selamanya, ya. Contohnya siapa? Dia tidak menikah untuk selamanya ini bukan karena kelainan fisik, ya. Memang karena niatnya mengabdikan diri untuk semuanya kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Contohnya siapa? Bukan karena imortal atau yang lainnya, ya, bukan karena itu. Tapi bukan karena pengaruh nafsunya. Yang disebut Suklo Brahmacari itulah namanya Suklo. Suklo itu kalau dalam kita di Bali namanya Suklo, ya bersih, suci, seperti itu, ya. Suklo beda dengan halal dan haram, beda, ya. Suklo satu yang bersih, seperti itu. Nah, contohnya siapa yang melaksanakan Suklo Brahmacari? Kalau di dalam dunia pewayangan itu adiknya Sang Rama, yaitu Sang Laksmana. Laksmana itu Suklo Brahmacari. Walaupun dia gagah perkasa, semuanya normal, tapi dia mengabdikan diri untuk negara ini dengan Suklo Brahmacari. Walaupun dia digoda sama Surpanaka waktu itu, dia tidak tergoda dengan kecantikan seperti itu, karena dia meniatkan dirinya untuk Suklo Brahmacari. Kemudian Brahmacari yang kedua yaitu Swalo Brahmacari bertekad, ya, untuk menikah hanya 1 kali, ya, 1 kali. Kalau Krishna Brahmacari ini diizinkan katanya. Kalau di kita juga rupanya ada, yaitu sampai dengan 4 kali nikah, tapi dengan ketentuan, ada syaratnya, ada izin dari istri, memang dia tidak mampu untuk mendapatkan atau karena istrinya meninggal dan lain sebagainya. Itu berat syaratnya, sehingga sangat sulit untuk dilakukan, ya. Tapi dengan coba-coba nanti teman-teman untuk melakukan yang ketiga tersebut, itulah Brahmacari. Nah, sebagai pondasi hidup, ya,
bahwa gunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu, apakah setelah Brahmacari nanti kita tidak boleh lagi belajar? Ya, tentunya tetap belajar. Ya, nanti setelah selesai sekolah tetap ini kan sudah selesai belajar. Setelah selesai sekolah, Brahmacarinya sudah selesai? Tidak. Tapi tetap, karena sebagai fondasi tetap dipelihara. Karena di Bhagavad Gita juga disampaikan, sering saya sampaikan bahwa hidup ini katanya seperti di dunia penuh dengan dosa, seperti mengarungi lautan dosa. Hanya bisa diseberangi dengan perahu ilmu pengetahuan, yaitu dengan cara belajar seperti itu. Nah, itu di Brahmacari, fondasinya harus kuat. Kalau orang-orang tua kita dulu, mumpung masih muda, belajarlah dengan baik, belajarlah dengan giat. Karena masa muda itu bagaikan pohon ilalang. Masa kecil itu masih tajam seperti itu. Sedang tajam-tajam pikirannya. Itu Brahmacari. Kemudian di tingkat berikutnya, yaitu masa Grahasta. Setelah mapan, kapan mapannya? Mapan Brahmacari Grahasta, yaitu melaksanakan pernikahan. Ya, tentunya dengan tujuannya adalah membangun keluarga yang baru, ada kewajiban istri, kewajiban suami yang harus dipenuhi sehingga membentuk keluarga yang berbahagia. Sehingga tercapailah namanya moksatam atau jagadita. Tetapi kebahagiaan di dunia ini dengan melahirkan keturunan yang baru seperti Jagat Karu tadi, sehingga melepas leluhur kita dari hukuman seperti itu, karena sudah ada yang melanjutkan keturunannya. Nah, setelah terlihat Grahasta, kemudian mulailah saatnya kita untuk belajar melepas ego kita, melepas ikatan keduniawian kita atas unsur-unsur yang mengikat menjadikan kita samsara, baik itu terhadap harta, pangkat, dan yang lain sebagainya, serta kenikmatan-kenikmatan dunia, yaitu dengan melaksanakan perjalanan yaitu menuju Wanoprastha. Kalau sekarang Wanoprasthanya nggak bisa, minimal kita bisa mulat sarira, melihat ini harusnya lepas. Suatu saat kita akan menyadari apapun tidak ada yang kita bawa ke dunia yang berikutnya. Itu masa Wanoprastha. Kemudian berikutnya sudah bisa melepas semuanya. Kalau di burung Garuda itu saatnya dia melepas, nyiksik dulu, melepas lagi, sehingga ada kehidupan yang baru seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu masa biksuke, saatnya yang dilepas dan saatnya kita mempunyai pengalaman, mempunyai pengetahuan dalam masa perjalanan itu, saatnya kita bagikan, membagikan kebaikan ke orang-orang sebagai seorang biksu, ya, biksuke, sehingga hidup ini menjadi lebih baik, sehingga tahap hidup kita dari hari ke hari, keturunan berikutnya menjadi lebih baik. Nah, itulah Semeton Sami kita diajarkan di dalam Hindu, ya, tentang jenjang-jenjang kehidupan, jenjang tingkatan kehidupan yang kita lalui. Tentunya jangan sampai nanti dibolak-balik, ya. Kalau kuat mungkin bisa, tapi disarankan untuk mengikuti jenjang sebagai kodratnya kita sebagai manusia. Kodratnya manusia yang normal, ya, itulah jenjang kehidupannya. Mungkin rekan-rekan yang masih muda belum suatu saat, ya, umur 50 tahun ke atas akan menyadari bahwa begitu cepatnya dunia terasa berputar, begitu cepatnya waktu habis, sehingga tiba-tiba kita sudah harus meninggalkan dunia ini. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lakukan yang terbaik, disampaikan sama Pak GM tadi. Ikuti prokes tentang kesehatan, ikuti guru, salah satunya adalah pemerintah sebagai guru kita, dan jangan lupa juga mengayat ide Sang Hyang Widilasa sebagai guru juga, ya, sehingga apa yang kita lakukan memberi manfaat untuk kehidupan yang lebih baik. Suksemo, Om Santi 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 Om.